Shalom semuanya, selamat pagi. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai aspek-aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang pengertian dari Trigatra. Trigatra adalah 3 aspek alamiah yang meliputi posisi dan letak geografis negara. Yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk yang merupakan suatu potensi dan model bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, Trigatra harus dikelola dengan baik. Aspek-aspek dalam Trigatra yaitu ada 3. Letak dan bentuk geografis negara. Yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam. Kali ini saya akan menjelaskan letak dan bentuk geografis negara. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dan bentuk negara Indonesia ini adalah kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan serta berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk akan dijelaskan oleh Gledy. Nah, selanjutnya mengenai aspek yang kedua yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara, di mana dalam suatu negara manusialah yang akan mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional pada aspek kependudukan, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk ini bisa berubah-ubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Kemudian yang kedua itu adalah komposisi penduduk, di mana komposisi penduduk ini dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasinya. Dan dalam komposisi penduduk ini, fertilitaslah yang sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduknya. Selanjutnya adalah yang ketiga, distribusi penduduk, di mana distribusi penduduk yang ideal dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran yang dilakukan secara merata. Untuk aspek yang ketiga adalah aspek keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam suatu negara merupakan segala sumber dan potensi alam yang terdapat di permukaan bumi, di ruang angkasa, atmosfer, di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaannya. Nah, berdasarkan sifatnya, kekayaan alam itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya yang dapat dipulihkan kembali. Dan juga biasanya sumber daya alam yang bagian ini dia dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya.
seperti contoh air, tanah, matahari, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ini, dia adalah sumber daya yang tidak dapat dipulihkan kembali. Dan sumber daya alam ini juga dapat habis jika terus-menerus digunakan. Seperti contoh, batu bara, emas, logam, dan yang lainnya. Oke, sesuai tentang penjelasan Lili tadi mengenai sumber daya alam itu dapat kita kelola ataupun kita manfaatkan dengan 3 prinsip ataupun 3 asas ini. Yang pertama adalah asas maksimal, di mana sumber daya alam yang dimanfaatkan harus menciptakan kesejahteraan ataupun kemakmuran bagi rakyat. Yang kedua adalah asas lestari, di mana sumber daya alam yang kita kelola tidak boleh menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah asas berdaya saing, di mana sumber daya alam yang kita miliki harus bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditahan sebentar. Karena kami akan memberikan kalian satu pertanyaan dari penjelasan yang telah kami jelaskan, yaitu sebutkan salah satu contoh sumber daya alam yang dari Indonesia yang bisa bersaing dengan sumber daya alam dari negara lain. Nah, jika sudah kepikiran jawabannya, kami akan meletakkan jawabannya nanti di akhir. Jika salah satu jawaban kalian tersebut dari jawaban kami, selamat, kalian benar. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.